Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 2.57 pagi. Alhamdulillah saya sudah terbangun, sudah bersih-bersih, sudah bermunajat, mengadu ke Singgai Ngecat Lombok, memohon gimana ya supaya bisa bertiktokan affiliate gitu ya, dengan menghasilkan yang terbaik. Bisa mimpi-mimpi, menghasilkan terbaik, kualitas oke gitu ya. Terus pokoknya mengadukan segala permasalahan kehidupan. Kalau yang bahasaku ya ke pusat gitu aja ya. Nah itu teman-teman yang tak lakukan dalam keseharianku ya. Pasrah aja ke yang gaya urip. Dengan segala keruwetannya kehidupan ini kadang yang saya rencanakan kok nggak sesuai ini gitu ya, nggak sesuai rencana. Akhirnya ya sudahlah, saya pasrah aja ke yang gaya urip, pokoknya matur, bermohon, berpasrah, itu pikiran langsung bisa nggak terlalu ruwet ya, bahkan turun gitu. Nah teman-teman, ini tadi barusan saya baca-baca komentar matur suwun. Ada yang nanya, Bang, apakah isi konten jualan bisa dicampur? Jawabannya bisa. Ternyata semua turun, tak kira aku tok mas. Nah, ya kadang turun kadang itu memang itulah dunia entrepreneur, dunia wirausaha, dunia bisnis ya teman-teman. Orang jualan. Jos, istiqomah Pak D, ya sama-sama Mas Kang Purwo. Terus mana lagi ya? Terima kasih nih yang benar udah berkenan komentar ya. Gak dari PC lagi, kenapa Om kualitasnya turun ya? Oh, sebenarnya karena kerepotan aja. Karena itu kan harus quality ya, harus pindah sono belajar. Nah, saya sekarang lagi kadang nih antara anakku bola sekarang agak rutin banget bolanya. Jadi terus moodnya juga kadang mood swingnya juga keluar gitu kan. Mood swing itu jadi lagi semangat enggak. Nah, itu kadang juga membuat ya mana yang cepet lah kurang lebih gitu. Pernyataan jujur suka-suka auto subscribe sama-sama. Ini juga sebenarnya cuma curhatan hati yang saya alami aja, bisa jadi someday juga entah apakah masih bisa berlanjut begini, walau alam. Pokoknya teman-teman kita gaskan aja gitu ya, biar nyetrum. Terus, aku kemarin ada satu produk bukan yang FYP, kemarin yang FYP di beberapa channelku, short out traffic, dan earning bisa jadi menurun semua Kang. Mas Mubasirin. Oke, ini Mas Ali ya. Nah ini, kalau yang FYP memang kadang-kadang kita berharap banget. Saya dulu FYP dengan komisi kecil tuh agak saya, aduh komisi kecil gitu, walaupun yang nonton ratusan ribu gitu ya, bahkan 600-an ribu apa berapa tuh. Sebelumnya bulan, kayaknya nggak nyampe segitu deh, 70-an ribu gitu. Itu juga tiba-tiba harganya dinaikkan, langsung turun. Tapi terasa gitu waktu saya mikirnya komisi kecil, aduh sedih banget ya ini rame tapi kecil gini tuh. Terus tiba-tiba hilang, ya udah kerasa, oh ternyata harus bersyukur. Terus satu sisi saya nggak pernah bikin konten biasa aja, FYP terus rame, terus ada penjualan terus tiba-tiba menghilang. Itulah kehidupan ya teman-teman. Dan yang terbaru juga nih, ya ada lagi kena FYP bagus, barangnya kosong. Lagi-lagi kalau di sini memang bersandarnya, berharapnya nggak bisa ke FYP ya teman-teman ya, tapi ke Gusti Allah, ke saya ngecat Lombok atau juga ke pusat gitu. Itu sandaran terbaik. Tetap bersyukur, tetap nikmatin. Ya ada FYP, alhamdulillah. Nggak ada FYP, tetap bersyukur. Terus bergerak. Itu obatnya kalau saya ya. Kalau saya sandarannya ke situ, wah jengkang, jungkir, jembalik, maut. Bubiar gitu ya, streso gitu ya. Tapi makanya apapun yang terjadi, saya coba belajar gimana caranya pikiran saya ini saya arahkan. Wes pokoknya besok nggak bisa bayar aja gitu, gimana gitu ya. Udah, saya pasrah aja ke Allah. Bukan berarti nggak bergerak ya pasrah. Lagi-lagi saya kemarin dapat quote siapa tuh, pasrah itu bukan berarti menerima kondisi terus kita diem nggak ngapa-ngapain. Ya udah terima kasih Allah, ini udah kamu terima, udah matur suwun, terus nggak ngapa-ngapain, cengok, diem, nganga gitu kan, enggak. Pasrah itu menurut siapa kemarin saya dengar bermasuk juga pasrah itu kita lilahkan hasilnya, tapi kita terus mencari jalan, menemukan jalan terbaik. Kok produk kita nggak laku? Gimana caranya nih? Saya tadi barusan dengerin Mas Haris Jenggot ya, sambil bebersih gitu ya, saya dengerin beliau. Beliau menceritakan, ya contoh gimana sih cara mencari hook. Nah, dengan cara salah satunya dia sering mantau komentar-komentar entah buruk, entah jelek, tapi beliau mencari masalah-masalah yang dirasakan oleh
orang-orang yang komentar di lapaknya beliau gitu ya. Dan itu menjadi relate. Saya dulu pernah ngebayangin gini teman-teman. Aku kadang-kadang ini, ada nggak sih pernah ngedengerin ngomong orang atau apa, itu kayaknya gue banget gitu loh. Dan pada saat saya merasa, oh apa yang gue rasakan ini bisa disebutkan oleh orang itu, saya tuh merasa, oh gila, orang paham bener nih ke gue gitu. Dan kalau itu bisa menyentuh, misalkan kita perlunya apa, seorang jualan gitu ya, sampai bisa menyentuh ke area itu, wah, itu kecenderungannya saya kayaknya akan belinya tinggi deh. Ya mungkin kalau bahasanya orang tinggi di sana ya relate lah bahasanya gitu ya. Tapi untuk mendapatkan itu kan butuh pengamatan, butuh penjiwaan, butuh apa ya, orang tuh ngerti, biar ngerti kondisi kita itu gimana gitu. Tentunya harus kita berinteraksi, salah satunya mungkin ya, interaksi itu bukan berarti harus komen-komenan, tapi mungkin dengan caranya Mas Haris tadi, beliau ngeliatin komentar, ngebacain, merasakan apa yang dirasakan orang. Ya kalau punya ilmu sadurunge winarah sih luar biasa. Jadi orang Jawa itu saya dulu pernah dengar gitu, tapi saya belum pernah mendapatkan wejangan khusus dari seorang guru atau orang yang lebih paham bahwa ada suatu ilmu yang namanya sadurunge winarah, dan ini kayaknya impossible gitu. Tapi mungkin kalau sinyal-sinyal bisa. Kalau sekarang mungkin ya kalau bahasa ilmiahnya tuh kita bisa membaca masa depan dengan data. Indikasi aja, tapi kalau 100% tentunya juga bisa jadi kesalahannya tinggi gitu ya. Tapi ya mungkin bahasanya orang Jawa kan ilmu titen ya. Ilmu titen tuh memperhatikan. Kalau ada something fenomena ini akan terjadi ini. Mungkin kalau ada mendung akan terjadi hujan. Walaupun kalau Tuhan tidak mengizinkan, walaupun udah mendung bergelayut sampai menempel ke bumi gitu ya, itu belum tentu terjadi hujan. Tapi indikasinya kalau mau hujan kan seperti itu fenomenanya. Nah itulah yang kadang-kadang jadikan ilmu titen teman-teman ya. Misalkan kalau mau terjadi laron yang berterbangan, itu kan ada semut-semut kecil yang berkeliaran di luarnya. Oh ini pasti kalornya akan, makanya beliau siap tudungnya untuk mendapatkan itu gitu ya. Nah betul menurut saya, ide juga ya, hal sepele, hal yang sebenarnya kita majority udah paham bahwasanya kalau bikin konten itu sebaiknya yang relate. Tapi dengan terburu-burunya, dengan terjadwalnya di sini gitu ya, saya udah punya jadwal gitu. Kadang di kepala itu udah kagak nyambung, apalagi terjadi distraksi, terjadi dalam segala hal kehidupan kita masuk kan ceprot-ceprot. Nah, makanya perlunya lilah teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa menzerokan, menetralkan pikiran. Pada saat kondisi netral, pada saat kondisi apalah alfa atau beta, mungkin silahkan dicari, saya nggak begitu paham itu. Intinya pada saat kondisi nyaman, berpikir jernih, fresh gitu. Nah, itu bikin konten pun saya rasa juga nyetrumnya luar biasa. Bagus, makanya kenapa kok kita harus dijaga pola makan. Karena pola makan ini mempengaruhi kita jadi pusing, jadi enggak gitu, jadi mumet. Nah, kalau kita moodnya bagus, mood itu apa ya, rasa, wah kita kok terasa nikmat nih. Pikiran kita happy nih. Nah, kalau terjadi mood swing, teman-teman, ternyata dalam kondisi sekarang nih, saya detik, mungkin saya ngomong sekarang happy, tapi 1 menit ke depan tiba-tiba langsung rasa sedih gitu. Rasa, wah, marah gitu. Serasa gimana gitu. Nah, mungkin bisa itu juga ternyata bisa pengaruh dari makanan yang kita makan, teman-teman. Terutama makan makanan yang sudah mulai terdegradasi nutrisinya. Itu yang saya coba dapatkan dan dengarkan dari Ustaz Zaidul Akbar. Walaupun saat ini saya udah jarang banget mantau beliau ya. Tapi apa yang beliau sampaikan, masuk nih bener. Dulu saya nggak ngerti tuh harus pakai macam sayur, dan sekarang pun kalau mau nyari sayuran buah-buahan pun juga sebenarnya kalau mau jujur cenderungnya healthy-nya juga udah turun. Karena apa? Karena pemupukannya bahkan banyak terjadi kecurangan. Nah, untuk menjadi hidup sehat aja sebenarnya luar biasa pejuangnya teman-teman ya. Gimana bisa tidurnya cukup, bisa bangunnya lebih awal. Karena apa? Karena kayak gini nih teman-teman, kondisi pun belum ada orang bangun. Saya tadi terbangun sekitar jam 1:30-an, itu berat teman-teman. Tapi berhubung tidur saya udah mulai cukup, saya udah berusaha tidur dari sore, alhamdulillah bisa terbangun. Tapi kalau tidur saya udah jam 11, jam 12, itu payuh, itu cenderungan abot. Walaupun saya sudah mencoba habit itu dari 2019, sempat ya goyang, apalagi akhir-akhir ini, udah goyang-goyang lagi gitu. Itu teman-teman ya,
Nah, intinya ya tadi, salah satunya bisa relate, menemukan itulah yang yuk kita coba teman-teman. Bismillah, pagi ini mulai lagi belajar konten lagi, menemukan cara terbaik. Ya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa lah. Tapi ayo kita temukan teman-teman. Semangat terus. Alhamdulillah kemarin ya semua akunku ada closing. Udah bersyukur teman-teman bisa ada closing itu bagi saya udah luar biasa. Apalagi sekarang dengan isu-isu ada mulai banyak yang kena PL, ada yang menginformasikan dengan background yang sama, terjadi banyak PL. Siap-siap minggu ke depan karena TikTok lagi bersih-bersih. Udah nggak usah diruwetkan. Coba aja kita yang terbaik berusaha untuk nggak melanggar uh, akunnya TikTok dan lagi-lagi itu semua. Pokoknya Gusti Allah yang menentukan. Do the best, terbaik, nggak usah ruwet dengan itu. Atensi boleh paham, oh ya jangan lakukan ini, jangan lakukan. Tapi nanti gimana, udah nggak usah. Terus ada lagi yang informasi terkini, video makernya uh, TikTok itu akan dihapus gitu ya. Itu bukan editing ya, tapi video maker. Jadi pada saat kita nambah produk gitu ya teman-teman, itu ada yang namanya video maker. Nah ini penyebab saya dulu berkali-kali kena PL karena saya belum paham. Ya, orang disediain nama TikTok kok gitu ya. Jadi pada saat kita nambah produk di situ, misalkan mana ya? Coba sambil ini ya. Ingat nggak ya? Misalkan nih, fast selling produk nih, misalkan apalah nih. Ini ada Madus ya. Nah, di sini, nih loh, nih. Create shoppable video ini loh. Mana? Nah, create shoppable video ini loh di sini nih. Ini biang kerok saya kena PL ya teman. Jadi gimana? Kok bisa kena PL? Jadi saya create shoppable video, beli, dia itu akan auto generate dari gambar-gambar yang ada di sini. Misalkan ada di produk yang saya ambil tik sini misalkan gitu ya. Dan ternyata teman-teman apa yang terjadi? Yang terjadi itu pelanggaran, nggak boleh ngambilin gambar-gambar orang. Kampreto dalam hati. Dan yang terjadi apa? Saya auto ban. Kayaknya saya peringatan dulu dan akhirnya banned permanen. Jadi seakan-akan saya nyolongin gambar. Padahal yang nyolong bukan saya. Tapi kenapa kok si TikTok ini nggak mau ngakuin lah ya? Karena you buat, lah kenapa gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan penguasa. Aturan bisa dilanggar sama mereka gitu kan. Ya gimana, tapi secara fairness, memang itu nggak fair gitu. Orang dia membuat itu, terus kita ikutin jalur itu, tapi disalahkan. Kita kena PL, dibunuh, duit kita hilang. Coba, kalau kita mau menuntut ke kayangan sana gitu, itu kan nggak fair gitu. Siap banget. Bukan melanggarnya gara-gara gitu, kalau saya dulu saya nggak paham, orang nggak ada sistem. Nah, sebagai saya orang yang orang dulunya pernah di IT ya kan cepet tektoknya, wah ini ada sistem ini, ya udah gunain yang termudah yang terini gitu. Tapi nggak ada larangan, oh hati-hati kenapa nggak begitu. Nah kalau dihapus ya bagus lah, karena orang terjebak, orang nggak paham kan ngikutin, yang udah ada sediain, tapi lu sediain kenapa lu jadi melanggar kan kampret tuh. Nah itu mungkin keresahan kita yang ya pernah saya alami akhirnya terjawab sekarang kalau dia mau dihapus gitu ya. Oke teman, itu aja. Lanjut lagi karena saya siap stok kontenku udah mau habis. Kalau saya sempat nanti saya akan editing via laptop hari ini biar schedulingnya pas. Jadi kelebihannya saya pakai laptop itu adalah schedulingnya pas, saya nggak nunggu-nunggu waktu. Kadang saya mau jam 7 misalkan rutin di situ, terus kalau dari HP kadang suka lupa. Sering banget sekarang apalagi kalau saya lagi ke lapangan bola anakku gitu kan, saya nontonan bola lupa, wih gila belum upload nih gitu. Itu terjadi ya teman-teman. Jadi untuk jaga konsistensi laptop bagus. Cuman yang aku nggak paham kenapa kok kualitasnya turun itu. Saya setting sudah 4K, tapi overall nggak semua 4K. Nggak ngerti. Lagi-lagi sistem mungkinkah? I don't know. Tapi lagi-lagi teman-teman nggak boleh nyerah. Gaskan. Jadi berapapun yang kita dapat, bersyukur, terus testing, terus mencoba, temukan pola. Ya, aduh, ini kepanjangan. Saya tadi mau ngomong lagi. Tapi udah nggak apa-apa, terusin dikit aja ya teman. Jadi ternyata untuk beriklan segala macam itu perlu ada polanya teman-teman. Dan kita untuk menemukan pola itu yang saya coba testing, gila, saya juga remuknya banyak loh teman-teman. Wajar kalau para suhu-suhu itu mereka ujung-ujungnya malah dijual gitu. Bisa jadi mereka pengorbanan nggak 100.000, 200.000, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta untuk menemukan pola di produk tertentu atau di akun tertentu atau di akun bisa general gitu. Mereka nggak mau ngelepas-ngelepas gitu aja. Makanya saya share-share gini bisa jadi suatu saat bisa jadi saya nggak akan share lagi misalkan gitu ya, walau alam gitu. Karena saya mencoba menemukan iklan supaya nggak boncos saja. Itu ternyata nggak mudah teman-teman.
Tidak mudah, sampai saat ini saya belum menemukan pola yang benar-benar work, yang setiap saya ngonten pasti nggak boncos. Belum menemukan saya, jujur. Saya belum menemukan. Kayak kemarin nih, saya kan sekarang udah atensi, kalau ngiklan supaya nggak boncos, triknya adalah saya stop. Udah itu aja. Untuk menemukan cara ini aja, ternyata saya harus berliku-liku jangkrik. Karena menunya itu tidak nggak diisi highlight yang lain. Pada saat kita bayar merah, tapi pada saat end stop itu kayak cuman tulisan yang nggak begitu clear gitu. Dan itu seakan-akan bukan tombol, kan kuampre itu. Nah, untuk itu aja saya perlu perjuangan dan menemukan itu aja. Kalau ya caranya dengan waktu itu Mamang Bre tiba-tiba masuk live saya dan beliau cerita-cerita masalah itu, saya perhatiin. Dan beliau Mamang Bre pun nggak nunjukin di sini loh titiknya, enggak. Cuman ya diberhentikan iklannya. Jangkrik di mana Bre? Nah, saya cari-cari, saya pantau. Oh, di situ. Nah, pola-pola seperti ini, hal kecil ini ternyata kadang kita nggak tahu. Jujur saya ini nggak paham, teman-teman. Karena saya bukan orang yang suka eksplor, baca, detailing. Karena bagi saya itu susah gitu. Apalagi dengan tulisan-tulisan yang sangat kecil-kecil. Makanya saya lebih suka dengan trik and trik yang di YouTube kayak seperti ini, yang mudah dipahami. Karena kayaknya orang visualisasi juga agak tinggi ya, kegeliatnya gitu. Tapi kalau untuk apa nih, ngebayangin saya agak berat, teman-teman. Agak sulit saya untuk ngebayangin. Contohnya saya nggak bisa gambar gitu ya. Karena visualisasi untuk menggambar susah. Tapi kalau untuk something tertentu saya bisa gitu. Ya itu, teman-teman, aduh ini udah saya ngeblank lagi. Terus ya udah relate udah tadi ya segala macam. Keresahan yang ada dalam diri saya udah lepaskan aja. Oke, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.